Demikianlah firman Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak menyisihkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki dan tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Baik, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini saya memberikan tema buat kita, mujizat masih ada sampai hari ini. Amin. Mungkin bagi orang yang tidak mengenal Kristus, mereka katakan bahwa mujizat sudah tidak ada lagi. Tapi bagi orang yang percaya kepada Kristus, saya percaya hari ini bahkan sampai selama-lamanya masih ada mujizat. Amin. Karena firman Tuhan berkata bahwa Yesus tetap sama, baik dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau Yesus buat mujizat di masa lalu, hari ini pun Yesus sanggup buat mujizat. Bahkan hari depan Yesus sudah sanggup buat mujizat dalam hidup kita. Amin. Mujizat masih ada sampai hari ini. Karena yang buat mujizat bukan kita. Yang buat mujizat itu bukan pendeta. Yang mengadakan mujizat bukan penginjil. Yang mengadakan mujizat bukan guru-guru agama. Yang mengadakan mujizat bukan nabi, bukan diaken, bukan gembala. Tapi yang mengadakan mujizat yaitu Tuhan Yesus kita yang kita sembah. Dia tidak pernah berubah. Bapak Ibu Saudara, bicara mujizat. Mujizat yang terbesar dalam hidup kita adalah keselamatan yang Tuhan beri buat kita. Amin. Hari ini kita akan belajar bahwa mujizat masih ada dalam hidup orang percaya. Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-13 sampai 21 ini. Ayat yang pertama dibilang, ayat 13 bilang begini, setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Dari ayat ini kita melihat bahwa Yesus dia menyingkir ke kota yang lain. Kenapa Yesus menyingkir? Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12 ada berita yang tidak enak di sana didengar. Ada berita kematian, ada berita pembunuhan di sana yang Yesus dengar. Dan siapa yang dibunuh? Yohanes Pembaptis yang dibunuh. Ini berita tidak enak, saudara. Ini berita yang sangat menyakitkan. Dan waktu Yesus mendengar berita itu, ayat 13, Yesus menyingkir ke kota lain, ke daerah lain. Saya berkatakan begini, Yesus bukan takut
Yesus menyingkir ke kota lain. Waktu dia dengar Yohanes Pembaptis dibunuh, dipenggal kepalanya. Yesus bukan takut, tapi Yesus tahu bahwa waktunya belum tiba. Amin. Yesus harus menyingkir karena dia tahu waktunya untuk menderita, waktu untuk naik ke salib belum tiba. Makanya Yesus menyingkir. Bapak Ibu Saudara, sebagaimana Yesus tahu waktunya belum tiba, Ia juga tahu keadaan kita hari ini. Amin. Sebagaimana Yesus tahu bahwa waktunya belum tiba untuk menderita, Dia tahu ke depan kapan Dia menderita. Dia tahu apa yang terjadi ke depan. Sebagaimana Yesus tahu waktu itu, Dia juga tahu keadaan kita hari ini. Dia juga tahu sakit yang kita alami. Dia juga tahu penderitaan yang kita alami. Dia juga tahu kesusahan batin yang kita alami hari ini. Dan Dia siap untuk membuat mujizat dalam hidup kita. Amin. Seberapa banyak saudara yang merindukan mujizat terjadi dalam hidupmu? Saya percaya kita semua merindukan mujizat Tuhan. Karena mujizat masih ada bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, kita lihat bahwa dalam ayat yang kita baca ini, waktu Yesus menyingkir dan Dia pergi dengan perahu dengan tujuan supaya ke tempat yang sunyi, tidak ada orang yang ganggu. Tapi ternyata banyak sekali orang yang mengikuti Dia dengan mengambil jalan lain. Bapak Ibu Saudara, hal yang pertama tadi yang saya mau katakan bahwa Yesus tahu keadaan kita. Yesus tahu pergumulan kita. Dia menyingkir bukan karena Dia takut, tapi Dia mau melakukan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan orang banyak. Hal yang kedua yang kita lihat dalam ayat ini, ketika Yesus mendarat, Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Yang kedua, Yesus tidak hanya tahu pergumulan kita, tapi Dia juga akan menaruh belas kasihan kepada kita yang punya pergumulan dan persoalan hidup. Yesus tidak hanya sekedar tahu dan sudah selesai, tidak menjawab persoalan kita, tidak menjawab pergumulan kita, tapi Alkitab katakan ketika Yesus melihat orang banyak itu, Dia menaruh belas kasihan kepada mereka. Yesus menaruh belas kasihan yang luar biasa kepada mereka. Sesungguhnya Tuhan tidak tega melihat umatnya menderita. Sesungguhnya Tuhan tidak tega melihat anak-anaknya terus hidup dalam pergumulan hidup, terus hidup dalam persoalan yang tidak selesai. Tuhan rindu sesungguhnya. Dia mau supaya persoalan yang kita alami itu selesai. Makanya Dia menaruh belas kasihan kepada mereka. Dia mengajar mereka, Dia menyembuhkan mereka, Dia memberikan kekuatan buat mereka. Ini yang luar biasa. Makanya dalam ayat yang ke-15 begini. Ayat yang ke-15 bilang, menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Bagaimana caranya supaya kita dapat mengalami mujizat Tuhan? Yang pertama, kalau orang percaya mau mengalami mujizat Tuhan, Tuhan kasih tahu petunjuknya, Tuhan kasih tahu jalannya, supaya kita sebagai orang percaya mengalami mujizat Tuhan. Karena Tuhan tidak mau kita ada terus dalam persoalan hidup kita. Tuhan mau menaruh belas kasihannya kepada kita sebagai umat percaya. Caranya adalah yang pertama, jangan pernah berhenti berharap. Jangan pernah berhenti menaruh harapan kita kepada Tuhan.
Jangan pernah menyerah. Seolah-olah dalam ayat yang ke-15 ini, menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, Tuhan, tempat ini sunyi, tidak ada makanan. Dari mana kita bisa dapat makanan? Orang banyak sudah kelaparan, kita tidak bisa buat apa-apa. Kita sudah menyerah, biar suruh mereka saja pergi tempat yang lain, cari makanan di sana. Seolah-olah mereka sudah menyerah, tidak ada lagi harapan. Mau cari makan di mana sudah tengah malam? Tidak mungkin kalau mereka pergi di desa yang lain juga. Desa yang lain ini makanan sudah tidak ada lagi. Toko-toko sudah tutup ya. Tidak ada lagi warung-warung, mungkin sudah tutup. Orang begini banyak ini 5.000 laki-laki. Belum tambah perempuan, belum tambah ibu-ibu, anak-anak, belum. Manusia begini banyak ini kasih makan bagaimana? Murid-murid sudah mulai menyerah, kami sudah tidak bisa lagi, sudah kehilangan akal, sudah tidak mampu lagi. Tuhan mau mengajar murid-murid, jangan pernah berhenti berharap pada Tuhan. Jangan pernah menyerah kepada pertolongan Tuhan. Dalam keputusasaan mereka, ketidakberdayaan mereka, justru Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Ini sesuatu yang terbalik, saudara. Sudah tidak ada apa-apa, sudah putus asa, sudah tidak punya daya. Yesus bilang, lu yang harus kasih makan, jangan kasih dong pulang. Kamu harus beri mereka makan. Kira-kira Bapak Ibu dalam posisi murid-murid, apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu? Kalau posisi kita ada, ya posisi kita sama seperti murid-murid, sudah tidak ada apa-apa, sudah malam, ya. Manusia begini banyak, kita mau kasih makan model kemana? Sudah tidak punya daya, tidak punya harapan. Yesus bilang, lu yang kasih makan, jangan kasih dong pulang. Kamu harus beri makan. Ini masalah besar bagi murid-murid. Tetapi Yesus mau ajarkan kepada murid-murid bahwa kalau Yesus, ya, selama Yesus bersama-sama dengan mereka, masalah pasti beres. Amin. Ini yang Yesus mau ajar. Yesus mau ajar kepada murid-murid, selama ada Yesus di samping, selama Yesus ada di hidup mereka, masalah pasti beres. Persoalannya adalah, sadarkah kita bahwa ada Yesus sementara berdiri di depan kita? Ketika kita hadapi persoalan, apakah kita sadar bahwa Yesus ada bersama-sama dengan kita atau tidak? Ada banyak orang tidak sadar waktu hadapi pergumulan hidup. Mereka anggap Yesus sudah peduli lagi dengan mereka. Yesus mau mengajar murid-muridnya bahwa di dalam persoalan mereka selalu ada Yesus yang mau menolong dan memberikan jalan keluar bagi mereka. Ini sesuatu yang luar biasa yang Tuhan ajarkan buat murid-murid, yang Tuhan ajarkan buat kita hari ini. Yesus mau ajarkan, tetap berharap pada Tuhan, tetap berseru kepada Tuhan. Ada Yesus, pasti beres masalah. Saudara lihat, pada saat murid-murid ada dalam gelombang yang besar, ya. Mereka dilanda dengan angin ribut, mereka ada di tengah laut, tengah danau. Waktu mereka ada di sana, mereka sudah tidak kuat lagi, mereka sudah menyerah, mereka berteriak-teriak, ya. Tetapi waktu mereka membangunkan Yesus di buritan itu, Yesus berkata, hai gelombang, diam, tenang. Amin. Artinya selama ada Yesus dalam hidup mereka, selama ada Yesus bersama-sama dengan mereka, persoalan pasti ada. Tapi selama ada Yesus ada di sana, persoalan kita pasti selesai. Katakan amin. Petrus waktu terus memandang kepada Yesus, waktu dia berjalan di atas air itu, dia tidak tenggelam. Tapi waktu dia lihat gelombang yang ada di kakinya, dia tenggelam. Selama ada Yesus, pasti ada jalan keluar. Selama ada Yesus,
pasti persoalan kita Tuhan tolong. Kita harus menyadari dalam hidup kita bahwa ada Yesus bersama dengan kita. Ada Yesus sedang bersama kita waktu kita ada di rumah. Waktu kita ada di jalan, ada Yesus bersama dengan kita. Waktu kita ada di kantor bekerja, ada Yesus di sana. Ketika kita ada dalam perjalanan apapun, kita harus sadar bahwa ada Yesus bersama-sama dengan kita. Kalau kita sadar ada Yesus bersama-sama dengan kita, waktu kita ada dalam persoalan pergumulan, kita tahu Tuhan pasti tolong kita. Amin. Kalau orang yang tidak sadar ada Yesus, waktu dia hadapi persoalan, dia pasti minta pertolongan kepada tempat yang lain. Dia lari, dia tidak berharap pada Tuhan. Jadi hal yang pertama yang kita belajar dari cerita ini, dalam kisah ini adalah jangan berhenti, jangan menyerah, jangan berhenti berharap kepada pertolongan Tuhan. Yang kedua, saudara, sebelum kita masuk yang kedua, ada lagu bilang apa? Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat apa? Mujizat ada. Bagi yang percaya mujizat ada. Masalah boleh ada, tapi kita yakin bahwa kita punya Tuhan yang besar, yang sanggup menolong kita. Ayat yang ke-16, coba kita perhatikan yang kedua, ayat 16. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Ayat 17. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Ya. Ayat 19, ayat 18, Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Coba perhatikan ayat 18. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Murid-murid bilang, yang ada pada kami ini, yang kami dapat dari seorang anak kecil, kami sudah keliling semua, justru yang kami dapat hanya 5 roti dan 2 ikan dari seorang anak kecil. Tuhan bilang, bawa datang kepadaku. Bawa datang kepadaku. Yang kedua yang kita mau belajar, yang Tuhan ajarkan buat kita pagi ini, persembahkan apa yang ada padamu untuk Tuhan. Persembahkan apa yang terbaik dalam hidup kita bagi Tuhan. Apa yang ada pada kita, kita persembahkan kepada Tuhan. Jangan yang tidak ada jangan dicari. Tapi yang ada pada kita, kita mempersembahkan bagi Tuhan. Saya yakin anak kecil ini, dia bawa bekal hanya untuk dia punya diri sah. Betul ke sana? Saya yakin hanya untuk dia punya diri sah. Cukup untuk dia makan saat itu. Tapi dia rela melepaskan apa yang dia punya. Karena yang minta adalah Tuhan. Yang minta adalah Yesus. Dia rela melepaskan apa yang dia miliki hari itu. Dan dia tidak punya apa-apa lagi untuk diharapkan. Dia tidak punya harapan apa-apa lagi. Karena dia sudah berikan. Dia sudah persembahkan. Bapak Ibu perhatikan bahwa waktu murid-muridnya mengambil makanan ini dari anak kecil ini, dia tidak berkata, besok dia mau. Bekasih kau nanti makan apa lain. Yang sisanya ini sah. Nanti bekasih lu kau beta makan apa lagi. Tapi dia tidak perhitungkan dengan Tuhan. Dia tidak hitung-hitungan. Waktu Tuhan minta, dia kasih. Seringkali kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Tapi saya mau katakan kepada kita, kalau kita ingin mengalami mujizat dalam hidup kita, jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Persembahkan apa yang ada pada kita. Orang bilang begini, nanti kalau berkaya dulu baru beta memberkati pekerjaan Tuhan. Nanti baru berkaya dulu
baru bisa bantu orang miskin. Nanti kaya dulu, baru bisa memberkati hamba-hamba Tuhan. Nanti kaya dulu, beta bisa berkati beta pun tetangga yang susah. Nanti kaya dulu. Halo, saya baca Alkitab dari awal sampai akhir. Sudah beberapa kali saya sudah selesai baca Alkitab ini. Saya tidak mendapati bahwa nanti lu kaya dulu baru lu bisa berkati. Tapi yang Yesus ajarkan, firman yang saya baca, bahwa persembahkanlah apa yang ada padamu. Amin. Persembahkanlah apa yang ada pada kita. Berani melepaskan yang ada pada kita untuk Tuhan melipat gandakannya dalam hidup kita. Kalau kita mau melihat pelipat gandaan dalam hidup kita, lepaskan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kalau Tuhan mau hidup kita untuk memuliakan Tuhan, berikan hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Jangan berikan hidup kita kepada dunia. Amin. Jangan berikan hidup kita kepada kejahatan, kepada hal-hal yang tidak baik, kepada hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Kalau Tuhan minta hidup kita, persembahkan kepada Tuhan. Ya, persembahkan kepada Tuhan. Kalau Tuhan minta sesuatu dari hidup kita untuk kita memberkati orang lain, ayo lakukan dengan hati yang tulus seperti anak kecil ini. Dia tidak berkata, nanti dulu, tunggu kebenaran kenyang dulu, nanti dia bersisa, bawa sul. Tidak. Anak kecil ini tidak berkata demikian. Dia nanti makan kau sisa dulu baru dikasih. Kau beta julapar ini setengah malam ini beta julapar. Nanti sisa dulu baru dikasih di Bapak bawa Tuhan Yesus sana. Tapi tidak, dia memberikan semuanya. Apa yang dia miliki, dia berikan semuanya. Karena itu yang Yesus minta. Kalau Yesus minta dan kita berani melepaskannya, saya percaya ada pelipat gandaan di dalam hidup kita. Saudara, jangan tunggu kita kaya baru kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Untuk pekerjaannya. Kenapa Tuhan minta apa yang ada pada kita? Sekali lagi, kenapa Tuhan minta apa yang ada pada kita? Seolah-olah kita sudah punya sesuatu. Tuhan bilang, kasih datang. Lu nol kembali. Tidak punya apa-apa, ambil kembali. Kenapa Tuhan minta apa yang ada pada kita? Karena Tuhan mau, saudara-saudara, Tuhan mau melepaskan kita. Tuhan mau mengajar kita, melepaskan kita dari keegoisan, melepaskan kita dari ketamakan. Tuhan mau mendidik kita supaya kita jadi orang Kristen, orang percaya yang tidak egois dan tidak tamak. Supaya engkau dan saya diberkati. Engkau tidak egois, engkau tidak tamak. Ini yang Tuhan mau ajar buat orang-orang percaya. Lepaskan sesuatu kalau itu yang Tuhan ingin Dia lakukan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, saya mau saksikan. Beberapa tahun yang lalu, kalau tidak salah, tahun lalu, waktu saya ke Kupang, dan saya kembali dari Kupang, saya diantar oleh seorang adik. Saya sampai di pelabuhan Tenong. Yang saya bawa itu, yang ada di tangan saya adalah uang untuk beli tiket dan sampai ke Rote. Dan cukup untuk sampai di rumah. Tapi apa yang terjadi? Waktu adik ini antar saya turun dari motor. Tuhan gerakkan saya punya hati untuk kasih yang ada, yang saya pegang itu yang ada di dompet, kasih ke dia. Nah, ini pergumulan. Ini pergumulan. Kalau masih ada sisa ya oke lah. Tapi Tuhan gerakkan saya punya hati, kasih sudah. Wow, ini pergumulan berat, ada goncangan di dalam hati, ada goncangan ini. Kalau kita memberi, kalau masih ada kelebihan, itu tidak masalah. Tapi ketika engkau memberikan sesuatu, lalu semua Tuhan minta semua, ini masalah. Saya percaya ini anak kecil juga punya masalah ini.
Karena dia beri semua. Tapi saya belajar saya bilang Tuhan pasti melakukan sesuatu. Apa yang saya tidak pikirkan itu yang Tuhan sediakan. Saya ambil dompet, saya buka, saya kasih. Ada yang bilang jangan, ambil sudah. Lalu ada yang ambil, diterima kasih, di jalan. Saudara, waktu saya ambil tas dan melangkah, ada seorang anak Tuhan langsung panggil saya. Pak Pendeta sini. Baru ambil tas dan melangkah. Pak Pendeta sini. Beliau langsung ambil dompetnya, kasih saya berkat yang lebih dari apa yang saya kasih ke adik tadi. Beranikah kita melepaskan apa yang Tuhan minta? Seringkali kita tidak berani karena tidak ada lagi. Untuk apa ini? Tidak ada lagi Tuhan. Ini berarti tidak ada lagi. Kalau Tuhan suruh masih ada sisa ya oke. Tapi tidak ada lagi. Saya alami mujizat demi mujizat. Makanya kalau istri saya jalan sama-sama dengan beta, tanya saja. Ini kadang-kadang pusing sendiri. Karena ini kita berjalan dengan iman. Saya kan pernah cerita tuh waktu makan di mana tuh. Ajak makan di tempat yang enak. Waktu bayar tidak ada uang. Saya yakin, saya bilang ini pasti bawa uang. Saya jalan-jalan. Ternyata pas bayar ini bilang tidak ada uang. Nah mati su. Makan berhentak, penuh makan di meja saudara. Tapi lihat, apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan. Waktu kami sementara makan, ada seorang hamba Tuhan, anak Tuhan juga bawa rombongan makan di meja sebelah. Lalu tiba-tiba mereka bayar duluan, mereka makan bayar duluan. Saya dengan yakin pergi tanya di kasir. Padahal soalnya ada uang di dompet ibu, soalnya ada uang juga di sini karena soalnya bawa. Ibu saya tahunya ada dompet, ada uang di dalam. Saya juga begitu tahunya ada dompet, ada uang di dalam. Kita pergi makan. Apa yang terjadi sampai di kasir? Tanya, berapa mak? Mbak? Oh sudah. Nomor berapa? Nomor 15. Oh sudah dibayar. Puji Tuhan. Sudah dibayar. Seringkali mujizat yang kita alami ini, kita tidak menyangka itu. Kita tidak menyangka dan Tuhan sediakan apa yang kita butuhkan. Asal kita yakin dan percaya bahwa masih ada mujizat terjadi sampai hari ini. Kesaksian saya yang terakhir 2 tahun lalu, kira-kira bulan Oktober 2022, itu istri saya sakit di bagian sini. Bapak Ibu mungkin ada yang pernah tahu, saya pernah share itu urat daging, orang bilang apa, dia punya isi itu besar-besar begini, panjang-panjang, ada 3 bagian sini. Istri saya mengalami penderitaan yang luar biasa. Sampai istri saya bilang saya tidak kuat lagi. Banyak jemaat yang sudah tahu ya. Bersamaan dengan itu istri saya sementara kuliah. Bapak Ibu tahu sementara kuliah, tidur menderita dengan sakit itu. Lalu kuliah online, jadi buka itu apa tuh? Zoom. Lalu saya kasih mati kameranya. Saya kasih mati kamera, ibu dengar sudah. Sementara menderita. Tapi dalam keadaan itu, dalam penderitaan yang istri saya alami, saat itu juga kondisi keuangan kami lagi goncang. Ini saya baru cerita nih, sulewat toh.
Nanti kalau saya cerita pada waktu itu nanti bilang apa gitu. Tapi ini sudah lewat dan saya mau ceritakan bagaimana pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Ketika kita berani melepaskan sesuatu yang Tuhan minta dalam hidup kita, kita berani melepaskan, Tuhan buat sesuatu yang luar biasa. Kondisi keuangan kami lagi susah, lagi tergoncang. Istri saya sudah tidak lagi terima gaji kontrak. Ya. Kemudian saya ada bermasalah. Rekening saya di BNI itu lagi bermasalah. Jadi gaji saya, gaji kontrak itu, kontrak daerah tidak masuk. Yang kami harapkan adalah tiap bulan kan ada persembahan kasih dari jemaat sini. Ada persembahan kasih kami terima. Tapi di satu sisi kita sedang membangun pada waktu itu. Kita sedang membangun. Dan ini goncangan buat kami, pergumulan berat buat kami. Untuk persembahan berapa sih dari gereja? Cukup untuk uang bensin bolak-balik. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Di situ kami ditantang luar biasa untuk memberi sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Ya dengan cara Tuhan lah, dengan cara Tuhan. Ya. Saya dan istri mulai sepakat, kalau begini kita tidak usah lagi. Selama gereja membangun, selama masih ada hutang, gereja membangun, kita tidak boleh terima persembahan kasih dari gereja. Kami sepakat dan kami kasih. Tapi bilang sama bendahara yang lain, kami tidak terima lagi persembahan kasih. Kami beri persembahan kasih kami kepada pembangunan gereja. Selama masih hutang pembangunan gereja tidak boleh kasih. Nanti kalau sudah lunas dulu, baru kami terima persembahan kasih. Kalau dikasih, ya. Nanti sudah lunas dulu, baru kami terima. Tapi selama belum lunas, kami tidak kasih. Itu komitmen saya dengan istri. Dan Bapak Ibu tahu, itu sudah nol, toh? Tidak ada lagi. Istri punya gaji sudah tidak ada. Saya punya tagae di rekening tidak bisa ambil. Kemudian persembahan kasih dari gereja kami harus kembalikan ke gereja. Sampai hari ini kami kembalikan ke gereja. Lihat, kembali nol. Tidak ada lagi. Tapi dalam perjalanan itu saya melihat bagaimana Tuhan menolong saya dan keluarga. Bagaimana Tuhan menolong kami. Kami bisa sampai di Baat, tiap ibadah kami ada, tiap ibadah kami ada, tiap ibadah kami ada. Tuhan memberkati kami dalam peristiwa itu. Lihat apa yang terjadi tahun 2023. Itu kan istri saya sakit, keputusan yang kami ambil itu kan bulan 2022 akhir. Masuk 2023. Luar biasa. Tuhan kasih berkat double. Istri saya terima 2 SK. SK P3K, SK profesi guru. Dua berkat yang kami terima. Tuhan tidak pernah berhutang ketika kita mempersembahkan sesuatu yang Tuhan minta dalam hidup kita. Memang berat. Memang berat. Waktu Tuhan minta untuk kita lepaskan sesuatu, aduh kemana? Soalnya apa ini? Tapi ketika kita belajar taat kepada Tuhan, Tuhan pasti melipat gandakannya. 2 SK istri saya terima. Lalu tahun ini tambah 1 SK lagi saya terima. Ini luar biasa. Tidak enak Bapak Ibu lihat hari ini. Kalau kembali lihat ke belakang tidak enak kita alami. Tetapi ketika kita berani melepaskan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tuhan bilang persembahkan, bawa kemari apa yang kau punya. Apa yang ada di situ bawa datang. Ketika kita berani melepaskannya, maka Tuhan akan menyatakan bagiannya. Tuhan akan melipat gandakannya. Di tangan Tuhan tidak ada yang mustahil.
Ketika kita meletakkan pada posisi, pada tangan yang tepat, di mana tangan Yesus, Dia pasti buat mujizat dalam hidup kita. Ayat berikutnya, ayat 19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak itu. Wow. Yesus ambil 5 roti dan 2 ikan itu. Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, mengucap syukur. Kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan ajar murid-murid, apa yang ada padamu, apa yang Tuhan berikan kepadamu, harus tetap mengucap syukur. Amin. Hari ini apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, walaupun sedikit, tetap belajar mengucap syukur. Tetap mengucap syukur dalam segala keadaan, dalam segala kekurangan kita, kelimpahan kita. Kita harus belajar mengucap syukur. Sebab ketika kita belajar mengucap syukur, maka di sana Tuhan akan menyediakan yang terbaik dalam hidup kita. Kalau orang yang tidak mengucap syukur dalam keadaan yang dia alami hari ini, yang dia salahkan adalah Tuhan pertama. Dia bilang, Tuhan, kenapa beta sudah diberkati? Kenapa beta seperti ini? Kenapa beta seperti ini? Yang dia tunjuk pertama adalah Tuhan. Kemudian dia mulai salahkan suaminya. Suami, kenapa lu sudah bekerja keras kok susah begini? Kemudian dia salahkan yang istri, lu harus kerja supaya kau berubah sedikit. Salahkan lagi orang lain. Bapak Ibu Saudara, lihat, Tuhan ajar supaya kita mengucap syukur di dalam keadaan yang kita alami dalam hidup kita. Amin. Jadi yang pertama tadi apa? Jangan menyerah. Jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Yang kedua, persembahkan apa yang ada padamu kalau itu yang Tuhan mau. Yang ketiga, tetap mengucap syukur. Dan yang terakhir, setelah engkau diberkati, ada hal yang engkau harus lakukan. Ayat terakhir bilang begini. Oke, ayat yang ke-19 bagian terakhir. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Yang terakhir ini, ketika engkau sudah diberkati Tuhan, dalam keadaan yang tadi dari nol, hanya 5 roti 2 ikan engkau persembahkan kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, dan ketika engkau sudah diberkati, ingat, jangan lupa terus berbagi. Amin. Jangan lupa terus berbagi. Yesus sudah memberkatinya dan memberikan kepada murid-murid untuk melanjutkan itu kepada orang banyak. Seandainya murid-murid bilang, pihak ini cukup beta terima apa yang sudah cukup untuk beta sudah salurkan kepada orang banyak. Orang banyak pasti tetap menderita kelaparan, orang banyak tetap menderita, dan tertutup berkat itu mengalir. Tidak ada lagi kelebihan. Sesungguhnya Tuhan ajar kepada kita, ketika kita menerima berkat dari Tuhan, kita sudah diberkati. Jangan lupa terus berbagi sampai engkau mengalami kelimpahan di dalam Tuhan. Sampai kita mengalami kelimpahan. Kalau kita sudah berhenti berbagi, berkat itu tidak akan sampai kepada orang lain dan tidak akan kelebihan. Kita kekurangan terus karena salurannya sudah berhenti. Kita kekurangan terus, kita tidak berbagi, kita tidak cukup, sudah berkati, cukup sudah. Sudah mau peduli dengan orang lain, sudah mau berbagi,
Sudah mau berbagi dalam pekerjaan Tuhan, sudah mau lagi. Sudah cukup sudah. Saluran itu berhenti dan tidak akan ada cerita sisa 12 bakul. Wah. Bapak Ibu bisa nangkap sesuatu dari Tuhan? Amin. Berbagi terus. Waktu kita tadinya kan kita nol ini. Sudah diberikan kepada Tuhan. Anak kecil ini sudah berikan, sudah nol. Tapi lihat hasilnya kelimpahan. Kenapa? Mereka terus berbagi. Ketika Tuhan sudah berkati, ketika sudah diberkati, dia tidak tahan berkat itu. Murid-murid tidak tahan berkat itu. Murid-murid terus berbagi sampai orang-orang di sekitar yang ada itu mungkin kira-kira 10.000 atau 15.000 orang bisa makan dengan kenyang. Bahkan mungkin kasih lebih sama anak kecil ini karena dia yang punya. Dikasih sisa 12 bakul. Kelimpahan itu datang tidak secara tiba-tiba. Berkat yang kita terima tidak secara tiba-tiba. Tuhan akan melipat gandakan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita ketika kita mau melepaskan itu. Kalau Tuhan mau. Amin. Kalau Tuhan gerakkan sesuatu untuk lakukan sesuatu, ayo belajarlah dengan iman lakukan itu. Amin. Saya banyak melihat mujizat Tuhan ketika saya melangkah dengan iman. Dan saya percaya Tuhan juga akan membuat mujizat dalam kehidupan kita. Tuhan mengajar kita, Dia akan tetap menaruh belas kasihannya bagi orang-orang yang berharap dan bersandar kepada Tuhan. Tuhan Yesus